Selamat sore semuanya. Sore. Oh gitu. Jadi sore ini gue akan membawakan satu materi dari hasil pengalaman gue selama beberapa bulan di tahun kemarin tentang ada suatu bahaya di dalam game kalian. Pertama-tama gue minta maaf dulu pakai channel pendek. Udah kayak karakter Roblox saya. Untuk materi ini, gua bersama rekan gua, sayangnya dia nggak bisa datang. Kita ngerangkai ini untuk kalian semua, dan formatnya juga akan sedikit berbeda seperti public speaking biasanya ini. Ya karena lu semua teman-teman gue ya, apa lah ya, format. Karena kalau misal bahasanya itu mudah dimengerti sama kalian, ya gua harap masuk ke hati kalian. Dan oke. Ada yang udah tahu kira-kira apa ini? Ada yang bisa nebak? Udah tahu. Belum, jangan. Kelihatan. Siapa yang udah? Untuk kelihatan. Iya. Oh ya. Ini adalah satu hal yang hampir semua developer Indonesia yang kecil-kecil terutama mereka lupakan. Nah, sebenarnya ini mirip materi seperti Bang Hoshi, cuma ini lebih teknis dan cuma satu hal doang, ya tentang optimization ini. Kalau kalian nggak perhatiin hal ini, akan ada sesuatu yang terjadi. Misalnya gimana? Gue soalnya. Macet apa sih? Gua nggak bisa kamera. Pointer. The danger lurking behind your game. Jadi bahaya yang apa bahasanya dulu? Yang berada di belakang game kalian gitu. Hah? Oh ya, next. Oke, pertama-tama jangan langsung lah. Kita ngejelasin suatu hal dulu. Roblox nih, pasti awal kalian masuk itu mungkin beberapa dari kalian belum punya skill sama sekali gitu kan, nyoba-nyoba, ya. Terinspirasi dari orang lain gitu. Bahkan mungkin bikin game pakai free model yang akhirnya dia letak virusan gitu. Skill utama dalam membuat game itu ada 3 yang dibutuhkan. Bahkan kalau cuma salah satu doang yang dikuasai, itu tetap bisa kalian bikin game yang menarik. Cuma nanti ada satu hal yang penting ya. Ini kita kasih contoh dulu. Boleh next? Nah, satu game yang fokus pada scripting doang. Ini hanya game prototype. Itu dibuat oleh teman kita, Kanamoro, atau kalau kalian belum kenal, Civic. Climb up the stairs at Didi's house. Nah, game ini cuma puzzle experience. Ada keunikan tersendiri dan ciri khasnya dan memiliki pesan, ya kayaknya pesan satir sih. Karena ini dibikin ketika ada kasus ya seperti yang ini tentang Didi. Jadi ya begitulah tentang DMC scripting ini. Boleh di next, kita ke game selanjutnya. Oke. Game yang dominan pada scripting selanjutnya yaitu ini. Tanda kurung siku tutup ini karena dia ngasih file prototipnya cuma kayak gini namanya dan gua nggak tahu nama gamenya apa. Mungkin bisa kita sebut modular OB lah ya kalau kita lihat. Game ini tidak memerlukan estetika lain atau aspek-aspek lain seperti building dan juga desain yang sudah di slide sebelum dikasih tahu. Cuma pada fokus scripting doang, dia sudah memberikan ciri khas tersendiri. Ya unik lah ya, nggak perlu banyak hal ya jadi gitu. Ya inilah game yang fokus pada scripting. Kalaupun ini misal rilis sama orang pasti ada yang main gitu. Boleh saja. Nah, contoh yang selanjutnya itu game yang fokus pada building doang, dominannya pada building doang. Ini dibikin sama Iltria, Approaching Bearable. Nah, showcase experience dan social hangout. Dia itu gamenya cuma menjelaskan game ini game eksplorasi biasa. Dia memberikan pesannya melalui ada jalan cerita tersendiri di game ini.
yang sulit ya saya jelaskan, maaf. Intinya ini adalah game building yang fokusnya building doang, scriptnya nggak banyak. Ya artinya kalau lu nggak punya skill scripting, cuma punya skill building, bikin game ini aja sudah sangat menarik gitu. Boleh. Nah, yang selanjutnya ini adalah showcase experience by Aeropagia. Flower Garden in the Clouds. Ya, isinya cuma building doang, composing lighting, dan nggak banyak scriptingnya. Dia hanya dominan pada building, modeling, ya dan semacamnya. Udah menarik kan kalau melihatnya juga kayak nggak apa ya, udah kelihatan rasa ini game yang proper gitu. Jadi ini cuma contoh seberapa mudahnya bikin game pakai salah satu skill doang yang kalian dalamin. Oke, boleh. Nah, ini game yang berfokus pada desain doang. Desain apa? Level design, platform experience. Jadi dia nggak membutuhkan banyak script ya. Soalnya kalau obstacle itu mungkin script yang dibutuhkan ya seperti spawner, terus juga part yang gerak-gerak dan sebagainya lah ya untuk melengkapi game ini. Untuk desain doang ya udah bagus, tidak perlu aspek building yang benar-benar detail gitu, yang kayak harus presisi dan lain-lain, hitungan matematika, layaknya seperti game showcase. Nah, ini adalah subjek yang akan gue pakai, game Incorels. Sebenarnya ini aib Incorels. Gue kasih tahu ke kalian, karena kita sudah mengalami, dulu waktu itu mengalami ya. Cerita sedikit tentang game Incorels ini sudah dibuat dengan segala aspek. Ya, timnya banyak. Ada desainernya, ada modelernya, ada scripternya. Tapi ada satu hal yang Incorels lupakan pada beberapa bulan yang lalu. Oke, ini dia script rahasianya. Sebenarnya ini salah satu doang, tapi cuma gua kasih ini doang karena masih banyak lagi sebenarnya. Cuma gua nggak bisa menjelaskan lebih detail, takut kelamaan. Skill rahasia membuat kompetitor ketar-ketir. Kenapa kompetitor ketar-ketir? Seperti yang sudah kalian dengarkan juga ya. Coba tadi juga udah nanya ke Bang Musi tentang kompetitor ya. Ini yang sebenarnya Incorels lakukan untuk mengovercome masalah tadi. Game ini, game yang tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, itu adalah Prime Open World Experience. Open World ya udah pasti gede. Itu mapnya skalanya 1:1 dari Bekasi sampai Jakarta kota, beneran. Dan tapi yang nggak bisa didapatkan semua player, maksudnya semua developer game yang serupa. Ada puluhan game yang mirip ya dengan Incorels itu. Gamenya nge-lag. Dan mereka tuh lupa satu hal tentang performa tadi. Skill yang dibutuhkan ya cukup observasi seperti attention to detail, persepsi, dan juga analytical thinking. Kira-kira mungkin ada beberapa kalian yang udah punya skill ini. Bisa jelasin nggak attention to detail pada game development itu apa? Contohnya, gue tunjuk ya. Gimana contohnya? Ada contoh? Lu? Ya. Contohkan satu aja. Dengan cara lu boleh. Ya. Oke. Mungkin kalau dalam persepsi saya berarti ya. Attention to detail. Ya, kalau dalam building mungkin kayak kalau dalam Roblox ya, ada mungkin part. Kalau kita build dari part itu ada semacam glitter ya, glittery gitu. Itu perlu kita union atau apa potong lah intinya biar nggak ada jittery. Mungkin sensor detail seperti itu.
Itu juga kan mengurangi apa ya? Namanya masih resource dalam resource dalam gamenya, jadi nggak terlalu berat mungkin. Seperti kalau ada building yang gede kita pakai daripada banyak objeknya atau part itu dijadikan mesh, jadi kan itu mungkin detail juga. Ya mungkin gitu aja. Oke. Siapa namanya? Lupa. Oke, yang dilakukan Vinci itu kurang lebih sama seperti gua untuk membuat game ya, apalagi pada building. Benar. Kalau misalnya ada contoh part yang jittery, salah satu part berada di posisi yang sama, ya itu nggak cuma nambahin performa kalau misal ngurangin performa kalau kebanyakan, tapi juga hancurin estetika. Contohnya yang sering kita lihat part rumput itu jittery. Kadang hal itu juga bikin player mobile tuh nge-lag. Ya mungkin karena banyak partnya sebenarnya situasional ya. Salah satunya karena part itu kebanyakan rumput gitu. Tentang perspeksi ada yang mau ngasih contoh? Dalam observasi, ya ada yang mau? Oke, next saja deh. Oke. Ada yang udah kenal dia? Udah. Oh ya. Udah. Ini yang lagi fokus, yang lagi mengerjakan game-gamenya. Ada yang sudah mengenal sosok orang ini? Tidak ada. Nggak kenal katanya. Nggak ketemu kemarin. Nggak kenal. Anjir udah ketemu. Oke. Perkenalkan Peter McNeil. Dia adalah salah satu pembicara di acara LDC pada September 2024 kemarin. Tentang apa? Tentang performa game. Jadi dia tuh sangat peduli dengan performa game, dia bikin forum dan ngasih tips untuk kita semua gitu. Dia backgroundnya mempunyai 13,2 juta visit yang harusnya sekarang itu udah lebih banyak ya. Soalnya ini data yang sebenarnya udah 1 bulan yang lalu, dan followersnya juga udah 3 ribuan, bukan 2,3 maaf. Pengalamannya dalam game development itu udah 25 tahun. Dia nggak cuma developing di Roblox doang, tapi di beberapa game. Mantan developer game ternama. Kira-kira yang udah kenal tadi tahu nggak game apa aja yang udah dibikin sama Mr. Chicken Rocket ini atau si Peter McNeil? Halo? Ada yang sudah ada yang tahu gamenya? Fish. Fish. Ya, salah. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia. Dia tuh developer dari game luar, sama kayak Bang Hoshi ya berarti ya? Masuk ke Roblox. Nah, dia salah satu developer yang membuat Jetpack Joyride sama Fruit Ninja. Banyak lagi sebenarnya, cuma yang paling umum ini gitu ya, yang bisa gua ingat. Boleh next. Oke, Mr. Chicken Rocket telah berpengalaman dalam membantu mengoptimalkan game di berbagai platform termasuk Roblox dengan menekankan pentingnya budgeting pada metrik kinerja. Apa itu? Ada yang tahu metrik kinerja apa? Budgeting nih, gua bold karena ini yang penting. Budgeting pada suatu game. Boleh di next. Budgeting, draw line for your game performance. Jadi membuat garis untuk performa game kalian. Boleh next. Oke, metric performance artinya yang tadi. Metric performance ini salah 3-nya, draw call, dan CPU usage, dan juga memori. Alat ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja berupa data kuantitatif yang menggambarkan efisiensi dari suatu proses. Oke. Contohnya draw call, perintah yang diberikan kepada unit pemrosesan grafik atau GPU untuk merender satu set elemen visual atau objek dalam sebuah adegan atau scene. Ada yang tahu? Ada yang udah tahu draw call apa? Di Roblox itu apa sih draw call? Belum? Itulah. Itulah. CPU usage. Udah ngerti fungsinya kayak gimana di Roblox? Buat
Ya penggunaan CPU gitu. Gitu sih. Jauh gitu. Statis. Beda memori apa? Memori. Ya performance. Eh, Memori itu kayak nyimpen data resource yang ada di game. Contoh aja kalau misal game lu tuh partnya kebanyakan atau aset kebanyakan, memorinya meledak gitu. CPU usage juga serupa, tapi dia berupa ya CPU usage ya proses gitu. Gua nggak bisa jelasin kompleks, maaf. Oke. Nah, ini rekomendasi budget pada performance metric tadi. Harus satu game itu bagusnya atau satu scene itu 500.000 maksimum trace kalau kalian pakai model seperti mesh atau Union juga ada trace-nya. Terus untuk draw call itu maksimal 500 yang bagusnya, ini direkomendasi dari Roblox. Terus kalau bisa CPU usage itu dibikin low, ya kalau nggak bisa dipaksain ya udah gitu. Tapi kenapa harus dibikin low? Pertama, untuk player mobile terutama. Karena kalau misal tahu lah ya, player mobile itu banyak di Roblox, apalagi di Indonesia. Kalau kalian memang mau ningkatin seperti yang udah Bang Masih sebutkan tadi seperti retention, daily active user dan lain-lain, itu nggak bakal bisa aktif kalau game kalian nge-lag. Karena ya orang, memang kalau misal cover game kalian bagus, terus orang masuk nge-lag, orang pasti bakal bosan atau merasa kayak game ini lag banget gitu. Walaupun asik ya mungkin mereka bakal paksain, cuma kasihan. Terus kalau bisa memorinya itu diprosesnya cuma 1,3 GB, jangan lebih. Kalau misal lebih sebenarnya tidak apa-apa, karena cuma ini rekomendasi aja sih, rekomendasi. Kalau lebih dari ini nge-lag. Kita juga sudah, gua juga udah ngetes pakai beberapa device dan beberapa interconnecting gunain mobile, apakah game ini nge-lag atau enggak dan memorinya berapa. Tiap dia nyentuh 1,5 atau lebih itu kerasa panas atau jittery di scene tertentu gitu. Nah, untuk target networknya receive di bawah 50 kb/s pada klien atau 4 sampai 60 pada benda bergerak. Jadi kayak misal di OBI ada benda bergerak yang menggunakan ASIC, itu sebenarnya nambahin di bagian receive networknya, dan itu harus dikurangin. Kalau misal lebih, itu bakal kalian bisa pernah melihat pasti ketika part physics itu terlalu banyak nge-lag. Nah itu terlalu banyak. Kenapa harus dan gimana? Nah, ya harus tadi sudah dijelaskan ya. Dan gimana cara ngeceknya? Ya, yang kita lakukan itu benar-benar jalan karakter Roblox dari Bekasi sampai Jakarta Kota 1:1. Males banget. Cari hotspot secara berkala dan berulang kali. Iya, berulang kali. Jalan dari ujung ke ujung map. Caranya gimana? Ntar. Ada yang udah tahu cara ngecek performa di Roblox, terutama di game pakai apa? Hah? Bukan, salah. Performance stats. Betul, salah satunya. Ada lagi? Itu bisa sih, cuma nggak di sini ya. Ya udah, next saja. Nah, ini contoh. Cari hotspot itu kita cari scene. Jadi scene itu bukan berarti kayak di sekitar kita contohnya. Itu nggak selalu nge-lag. Scene itu kayak gini. Misal di belakang kita ada waduk ya, ada waduk dengan objek trace 10.000. Kita geser ke belakang nge-lag langsung. Nah, gitu. Itu contohnya, kebayang? Kebayang. Oke. Nah, ini salah satu bisa kita udah nemuin spot yang nge-lag. Next. Jepret, kita hidupin. Nah, kita lihat totalnya ada total draw scene-nya tadi udah lebih budgetnya tuh 500, tapi ini ada 1164. Sebenarnya kalau kayak laptop lo semua nggak bakal ngerasain, cuma kita kan developer pasti harus perhatian dengan player kita gitu, jangan terlalu egois lah ya, jangan terlalu nge-lag gitu. Ini bermasalah pada player mobile. Bahkan
Mobile kayak mungkin sekelas HP ROG itu pemrosesan Drawcall itu belum sebagus, masih jelek, belum bagus pokoknya untuk Roblox ini. Oke, boleh next. Nah ini dia, dapat tadi, next lagi. Ketika sudah menemukan hotspot, kita tinggal baca scene rendering statistiknya. Scene rendering statistiknya itu cara ngidupinnya Ctrl F2. Ini yang paling umum ya, yang paling mudah banget untuk dipelajari sebenarnya. Kalau di Roblox Studio bisa juga ketika lagi mode studio hidupinnya kayak gitu. Browsing menyatakan berapa banyak draw call dan trees yang sedang dirender berdasarkan arah pandang player. Contohnya tadi udah gua demonstrasi. Terus CPU usage menyatakan berapa banyak GPU atau CPU yang sedang terpakai. Lebih detailnya pakai micro profiler. Hidupinnya lewat tombol escape. Kan ada ya micro profiler. Nah, ini. Itu untuk receive. Tadi ada yang masih ingat budgetnya berapa untuk receive network ini? Gua tunjuk. Ingat nggak berapa? 50. Ada yang lain? Silakan. Pizik nih. Abdi, berapa? Nanya gua anjing. Astaga. Oke, next saja. Budgetnya itu tidak boleh melebihi ya 40 KB per second, dan juga memori ini juga sebenarnya kebanyakan. Yang tadi budgetnya kan 1,3, ini 1,4. Sebenarnya tidak ada masalah ya untuk player PC, cuma untuk player mobile kasihan. Boleh next. Nah, Drawcall. Ada yang udah tahu Drawcall itu apa? Itu deh. Aku waktu belum kita apa. Oh ya udah. Gua contohin langsung aja ya. Drawcall itu istilahnya kayak gini. Lu bikin model, satu model meja sama model lainnya pensil, ada 4. Lu masukin, itu objeknya jadi 5. Satu meja, 4 pensil. Tapi kalau misal satu pensil itu cuma duplikat, dengan mesh ID yang berbeda gitu. Dengan mesh ID yang sama si pensilnya. Duplikat itu akan jadi berapa? Cuma 2 objek. Dua objek. Jadi cuma terdiri dari objek si mesh table sama si pensil yang diduplikat tadi. Gimana bang cara bikin dia variatif gitu? Masa diduplikat doang dia kayak nggak ada variasi gitu? Bisa divariasikan. Kalau si scale-nya kecil, misal gue masukin pensil yang duplikat tadi, terus size-nya gue ganti-ganti, warnanya gue ganti-ganti, teksturnya juga gue kasih, tapi teksturnya tetap sama. Itu bakal kehitung bagikan satu pensil. Itu bisa ngurangin performa kan? Oke, next. Nah, tapi hati-hati. Drawcall itu expensive, mahal, makanya jangan terlalu eksesif gitu. Istilah mudahnya lagi, Drawcall itu kayak objek yang berbeda. Objek yang berbeda itu kalau misalnya ada 5 objek yang berbeda, lu kopas jadi 1000. Itu hitungnya tetap 5. Nah, kalau misal lu masukin 1000 objek itu beda-beda ya, tetap 1000. Jadi kan mahal ya. Itu harus perlu diperhatikan. Bahkan ponsel modern, seperti yang gue bilang tadi, bahkan masih cukup buruk dalam hal kecepatan dan jumlah Drawcall mentah yang bisa mereka proses per frame. Jadi dia tuh kayak kita misal ngadap ke model yang nge-lag. Nah itu kan di belakang kita nggak render. Namanya game tuh nggak render di belakangnya. Itu dia ketika muncul hilang ketika kita ngelihat ke hal yang lain. Itu tuh ponsel modern pun masih rada kewalahan. Ini menurut dari si Mr. Chicken tadi. Gua kutip dari si Deforum tadi. Next. Nah, ini juga kita kit basing method gitu. Kit basing itu adalah seperti kayak tadi yang gue contohin. Satu model pensil bisa di copy paste dan kita variasikan. Kita variasikan layaknya kayak yang tadinya nggak ada variasi, semua bangunan sama, semua meja sama warnanya, itu bisa kita ganti. Jadi lebih modular lah, menggunakan aset yang udah ada. Ya layaknya kit, udah tahu lah kit ya.
Kit basing adalah teknik yang digunakan pada permodelan desain atau seni untuk menciptakan objek baru dengan mengambil bagian-bagian dari beberapa kit model yang sudah ada. Oke, next. Nah, ini contohnya. Kalau kalian, ini contoh dari cardboard box simulator bikinan si Mr. Chicken Rocket sendiri ya. Prototype simulator demo game. Ini game prototype yang bisa kalian cari dan juga pelajari, bisa kalian download. Dia gunain satu objek, satu tekstur, diduplikat jadi ini. Dan itu ngehemat banget ya untuk mobile. Makanya game-game simulator untuk mobile tuh kayak nggak nge-lag, performanya bagus gitu walaupun mau sebanyak objeknya itu. Di mobile dia friendly banget. Itu juga kenapa retention mereka tinggi. Sampai ya bisa dibilang game simulator dan semacam itu kayak sel kanker. Orang semuanya bikin gitu menggunakan cara yang sama. Itu juga bisa dapetin profit tentunya ya. Nah, Incoreach juga menggunakan cara yang sama. Satu tekstur terus satu objek itu cuma duplikat dan kita bikin variasi tersendiri. Jadi kesannya ya kayak beda lah gitu. Ini juga sama pohonnya. Kita coba ganti tekstur dan warna color mapnya. Kalian udah bisa modeling atau masalah TBR itu kan color mapnya bisa diubah di Roblox, bisa di adjust hue-nya dan lain-lain. Ini caranya. Oke. Yang terakhir, layaknya seperti materi barusan, terlalu banyak slides takutnya malah bikin pikiran nge-lag. Ya gue tahu. Kalian tadi kita udah jalan-jalan nge-lag dan lain-lain, gue juga sama. Gue deg-degan dan juga gemetar bukan karena gue gugup, karena kopi. Makasih udah nawarin kopi. Gue juga mulus tadi. Ya, next aja. Pertanyaan. Nah, gue mau ngasih karena dari tadi kan kita udah sibuk. Kalian sibuk ngerjain game-game. Kita kasih pertanyaan dulu nih. Gua enggak. Apa dan seberapa penting draw call? Kalian? Terus tak masa nggak tahu. Setaf Seberapa penting? Menurut gua sangat penting sih. Apa? Ya Sangat penting ya. untuk mengoptimalkan sebuah game gitu. Iya, iya kan? Benar. Oke. Harus kita pikirin lagi gitu untuk budgetnya kan udah diterapin tadi nama Mr. Chicken gitu kan. Mister Online. Terserah. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya gue bakal lempar ke Ardo. Berapa jumlah ideal price untuk Roblox? Seperti yang lebih rekomendasi tadi. Oke, mantap 500.000. Gimana? Oke ya. Gimana cara buka scene rendering statistik tadi? Siapa yang mau jawab? Apa? CFF2. Oke, mantap. Gua nanya simpel kayak ini ya. Berharap diperhatikan lah ya. Anjir. Berapa kapasitas memori yang ideal untuk Roblox tadi? 1,6. Kelebihan. 1,3 ya, bener bang. Oke. Next. Thank you. Ini apa yang gua rasakan dari tadi. Kalian sibuk juga gitu. Sebenarnya abis Ngomong sama tembok. gua masuk sesi tanya jawab kali ya? Ada yang mau nanya nggak? Nggak mungkin kalian kayak nggak nanya deh. Mungkin ada yang bingung cara menyampaikan. Gua kan sedikit confusing ya. Ada yang mau nanya? Gue. Apa? Kalau draw call kan tadi pakai duplikat kan? Ya, Itu kalau pakai Ctrl C Ctrl V beda gak? sama. Sama ya? Sama. Oh iya, satu jelasin lagi. Draw call itu walaupun posisinya beda, itu masih tetap hitung satu draw call. Misalnya satu pensil di sini, satu pensil di sini, satu draw call, nggak masalah gitu. Yang bikin dia beda tuh, misal satu pensil ini tuh ada tekstur sendiri, teksturnya merah misalnya. Terus satunya teksturnya warnanya biru. Jadi dia kan mempunyai tekstur ID yang berbeda kan. Tekstur ID itu juga dihitung. Kayak gitu. Jadi mesh sama tekstur. Iya, betul. Ada lagi yang mau nanya? Yang dipakai tadi kan ada kayak rekomendasi statistik buat kayak berapa yang bagus, Ah. berapa yang bagus dalam satu scene. Ah. Nah, satu scene itu sebesar apa dan apa yang dimaksud dengan scene itu? Oke, menarik. Menarik. Jadi oh ya, gue agak lupa ngasih tahu sebenarnya. Satu scene itu
Misal gua berdiri di Jakarta Kota ngadep ke Bekasi, map yang gede tadi. Kalau gua lihat semuanya, itu nggak mungkin 500.000 dan nggak mungkin 1,3 giga. Pasti lebih. Cara mengatasinya gimana? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Apa? Stream bla bla bla. Streaming enabled. Nah benar. Streaming enabled ini ada 3 sifat ya. Gua lupa sifatnya apa. Pokoknya pakai aja yang cocok untuk game kalian. Emang harus coba gagal gitu. Karena tiap game itu beda-beda streaming enablednya. Untuk game seperti kayak yang kalau tadi game kereta, kalau bisa pakai streaming enabled, lu jalan, lu nge-lag, relnya hilang, goodbye. Karetanya jatuh. Dan itu sering terjadi. Kejadian. Itulah yang bikin kompetitor inovasi itu ketar-ketir sampai dibilang seperti coba gamenya ngerusak market gitu. Kita berani ngasih game pass yang murah, bisa ngasih ya gamenya juga nggak nge-lag gitu karena kita menggunakan trik yang seperti tadi gitu. Kalau kita lihat game-game lain kan CDID sebenarnya kalau di gua nggak nge-lag sih, tapi beberapa user dari yang gua tanyain mereka nge-lag gitu. Entah apakah mereka menggunakan streaming enabled atau tidak, mereka sih yang tahu. Oke. Oh. Tapi masih terjadi. Kalau di depan enggak lagi gitu. Ada lagi kira-kira? Apa? Ya udah, gua nggak boleh nanya. Boleh. Apa? Nanya aja, itu kan in Corels kan dia relnya panjang ya. Iya. Nah kalau kita pakai streaming enable kan tadi kata lu keretanya jatuh ke void ya. Iya. Gimana cara biar keretanya tuh nggak jatuh ke void walaupun kita pakai streaming enable? Scripter kita tuh bikin sistem yang bisa nge-exclude part. Jadi part filenya tuh nggak ke streaming enable. Iya benar. Dan beberapa part lainnya seperti kayak misalnya gunung kan kalau dari jauh pasti harusnya muncul kan. Kalau tiba-tiba deket tiba-tiba muncul aneh gitu. Jadi kita masukin itu ke exclude. Kita sebenarnya yang tahu si skripternya sih. Saya bukan skripter, takut salah ngomong. Itu sih caranya. Ada lagi? Ayo, biar game lupa dulu. Oh boleh. Oh boleh pak. Oh boleh pak. Kacau banget. Dari tadi ya, dari sebagai skater ya. Jadi harus bedakan dua antara visual dan logik. Gameplay itu jatuh pada logik. Kalau saya sebagai skater ya, saya akan menjadikan bahwa collider itu kan sesuatu yang bisa di-hide kayak part biasa, itu bukan visual. Jadi jatuh tidak itu cukup menggunakan saja. Visual itu terpisah dari itu. Jadi ibarat kata partnya itu nggak boleh hilang, tapi visualnya boleh hilang gitu. Nah itu mungkin jawabannya ya. Iya. Mungkin. Tapi lagi di dalam itu bukan tidak. Iya sebenarnya benar kayak gitu sih, karena kan ada yang namanya kalau di script itu kayak replicate storage yang muncul di server tapi di client enggak atau sebaliknya gitu. Ya kayak gitu, kita pakai kayak gitu. Cuma saya ngejelasinnya nggak tahu. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah ini benar atau tidak ya? Tolong bantu koreksi. Iya boleh. Jadi berdasarkan tadi PPT tadi kan ada banyak indikator lah. Tapi kalau semisal di studio video game ya, antara builder sama builder dalam arti mungkin yang desain yang bagian desain sebuah map lah, sama 3D artisnya itu bisa dua orang berbeda. Apakah benar seperti ini tadi? Berarti nanti dari artis itu menyiapkan untuk pohon tak kasih ini ya opsi-opsinya nih 1, 2, 3, 4, 5. Tadi walaupun sebenarnya sudah dibantu oleh 3D artis bahwa pohon ini sudah memainkan cuma view-nya gini gitu. Terus gedung-gedung itu bahkan pokoknya kayaknya aja lah, jangan background dari model lain lah. Itu apakah benar seperti itu untuk mengakali untuk kita bikin dari awal sampai terakhir? Itu benar, itu yang kita lakuin juga. Nah, ya sebenarnya juga dari yang Mas Kosi sebutin di PPT sebelumnya, itu kita justru banyak belajar juga dengan Mas Kosi. Ada beberapa hal yang kita tidak lakukan. Cuma untuk penjelasan teknis ini benar. Cuma saya menyampaikannya kurang pandai saja ya. Saya pengen sharing cuma keterbatasan dengan skill saya berbicara. Oke, ada lagi yang lagi sibuk?
Ada yang mau ditanyain nggak? Zir, aja. Dikacangin, mau nanya nggak? Sambut. Nanya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Gue sih Apa? kenapa Union itu selalu dibilang nge-lag gitu? Union itu dibilang nge-lag, kalau gua kan modeler juga ya, walaupun tidak mendalam, mungkin ini salah gua ngejelasin, tapi yang gua lakukan, kalau kita ngelihat Union itu kan udah otomatis ya pakai boolean ya. Di Blender juga ada gitu. Ketika dia di Union atau di negate gitu, si trace-nya itu kayak automatic random generate gitu dari si Roblox-nya. Bedanya sama Blender juga gitu, tapi lebih optimal. Tapi memang nggak sepenuhnya dia akan rapih, harus dirapihin manual sama si modelernya, kayak gitu. Cuma sekarang kalau gua lihat Union tuh udah lebih rapi sih, walaupun masih kalau kalian ngidupin option trees di Roblox Studio di bagian home itu masih acak-acakan. Jadi saran gue sih kalau emang mau mendapatkan performa yang bagus ya makan waktu. Caranya Union itu di convert balik dari Blender, rapihin, masukin lagi dengan scale yang sama. Kayak gitu sih. Di red topo gitu. Apa? Di red topo. Iya, ada topologi, benar. Ada ini. Siapa? Oh, apa tuh? Jadi kalau untuk kayak gitu lebih baik whisper space-nya itu pakai part-part yang udah disediain Roblox atau pakai mesh itu sama aja atau enggak gitu? Sebenarnya ada bedanya. Kalau misal mau bikin game yang kayak open world atau yang mapnya luas, terutama pada silinder, face-nya itu kan banyak. Jadi kalau bisa kita bikin dari Blender, kita bisa nge-adjust face sendiri. Yang di Roblox itu kalau nggak salah face-nya ada 32 face. Satu face itu terdiri dari 2 trees. Jadi 32 dikali 2 aja, berapa gitu. Trees itu bakal yang ngaruh ke tadi, max trees-nya. Jadi kalau kita pakainya silinder sendiri, import dari mesh, terus ya dibikin jadi modular gitu. Begitu sih. Udah jelas belum? Oke. Oh boleh? Kita tahu kan apa namanya collision di Blender tuh sama Roblox tuh beda. Itu cara biar apa namanya itu apa sih namanya? Biar Collision nggak fidelity melayang. itu gimana? Biar nggak melayang gitu kan? Ya enggak tembus fisiknya. Fisik. Jadi kayak misalnya nih, kita bikin lubang di Blender. Nah, di Roblox-nya tuh fisik collision itu beda. Itu gimana tuh? Solusi yang gue lakukan, misal bikin lubang, Iya. itu kadang modelnya gue bagi 4. Semakin kompleks si objek itu terbentuk dari Blender masuk ke si Roblox, itu kalian bisa ngidupin indikator collisionnya lewat setting. Nama settingnya preview collision apa gitu ya? Iya. Nah, itu kalian bisa ngelihat bahkan sebelum kita coba mainnya ini kita udah ngelihat dulu, oh ini collisionnya nggak bisa di misal lubang kita nggak bisa masuk gitu, karena ya ketahan sama collision Roblox yang otomatis. Itu kan ada option juga di Roblox sudah ngasih kayak precise convex decomposition, ya. Dan juga ada yang base, ada yang apa? Iya, yang box juga ada. Kalau yang box tuh ya mau bentuknya bulat akan seperti box itu, kayak hitbox, kayak lo nge-select model yang biru-biru kaktus gitu. Itu sih kalau dari gua. Atau ada yang lain punya metode yang lebih baik? Ada. Apa tuh Pak? Ya, metode lain itu adalah menggunakan. Jadi kalau saya pribadi, permisi ya. Tes ya. Misalnya ya, pohon bentuknya kompleks kan. Kan sebenarnya ada di Roblox Studio itu kan bikin custom. Jadi maksudnya bukan bikin custom. Saya lupa opsinya apa. Tapi ini yang dia akan membentuk sebuah collision yang digenerate oleh Roblox sedemikian rupa. Itu nanti membentuk model kita precise atau apa ya? Itu benar-benar precise banget. Tapi itu mahal banget. Kalau cara saya adalah setiap objek yang disediakan oleh 3D artist ini dibuat custom custom collisionnya. Jadi nanti secara visual matikan aja can collect-nya off, ya kan? Artinya apa? Artinya benda ini cuma tembus, anchor-nya true. Di dalam sini kalian bikin sendiri box, jadi bikin box sendiri. Ya sebenarnya ada gantung. Kalau memang butuhnya cuma tiang ya sudah, box saja ditarik. Terus nanti biar can collect-nya di transparan.
Artinya sebuah objek ini sudah punya di dalamnya itu ini collector itu sendiri. Gitu. Sekompleks apa tergantung kebutuhan. Ya. Gitu. Tapi Bang, ada cara cepatnya nggak? Soalnya kadang kita malas gitu. Cara cepatnya adalah gini, manajemen resource. Maksudnya apa? Tadi kan saya sempat tanyakan, loh Bang, berarti kalau kita di awal kali game itu apakah sebenarnya dari Arisus sudah menyiapkan tuh? Jadi kayak oke, kalau pohon ini ya list of pohon, ini list of gedung, list of ini. Jadi pertama bikin satu pohon ini kita kayak pohon ini ya, oke ya, kita bikin dulu collidernya satu pohon, nanti tinggal duplikat dari yang ada ini, ganti-ganti warnanya. Jadi nggak kembali bikin dulu asetnya terus baru bikin collidernya, enggak. Jadi bikin dulu collidernya baru diduplikasi. Nah nanti siapa namanya itu buildernya tinggal ngambil dari ini udah nih, mantap gitu. Dan ada lagi proses sebelumnya. Proses sebelumnya itu ada namanya gray boxing. Gray boxing itu adalah builder itu membangun sebuah wilayah tanpa menggunakan aset sama sekali. Cuma pakai kotak-kotak aja pokoknya. Kotak-kotak namanya gray boxing. Nah nanti dari artis itu habis melihat gray boxing, oke. Jadi butuhnya ini ya pohon, butuhnya gedung, gini. Dibikinkan place lain namanya art place lah gitu kan. Ya tadi nanti builder akan mulai dari situ. Jadi semua itu memang harus di planning dari awal. Kalau memang mau niatnya gitu saya. Tapi kalau sudah ada tengah jalan, ya ini agak susah ini. Nah, itu metode juga kita lakukan namanya layouting gitu. Bikin rel kan kita ngambil screenshot dari Google, kita tempelin. Jadi builder tuh nggak perlu mikir banyak gitu. Mereka tinggal masukin model rel yang collisionnya udah dibikin sedemikian rupa. Kita juga pakai collision group gitu. Jadi yang sebenarnya penting dalam si kereta ini contoh doang, si relnya doang. Tapi kalau ketika dia kena tanah tuh ya udah gitu. Nembus ke bawah ya. Kayak gitu. Bagus sih, makasih ya Mas. Ada lagi nggak? Kamu nanya? Aman. Ada? Berapa lama lagi sih? Udah. Kalau nanti biar gantian aja. Oh, udah mulai sebenarnya. Udah. Bosan dinanya berapa lagi udah. Kasih ya kopinya Pak. Udah. Oke, sekian dari gua. Minta maaf kalau ada penjelasan yang tidak lengkap. Ya, gua berharap kita yang datang ke sini jadi market leader buat kemarin. Ya itu sih ilmu dari yang gua dapat selama bekerja di Novaconnect gitu. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salamnya mana, Cok? Ya.